Dahulu kala, ketika Indramayu masih berupa hutan dan dihuni oleh binatang-binatang buas, juga para makhluk halus, datanglah ke lembah sungai Cimanuk seorang kasatria dari desa Banyu Urip. Ia berjuluk Raden Wiralodra. Tugasnya yaitu membuka hutan untuk dijadikan pemukiman penduduk atau padukuhan. Dalam menjalankan tugasnya, Raden Wiralodra ditemani oleh seorang pembantu setia dan sakti mandraguna berjuluk Ki Tinggil. Secukup usia 3 tahun lebih, keduanya berjalan hendak menuju ke lembah sungai Cimanuk. Karena tidak tahu jalan, keduanya justru tersesat di sebuah hutan di lembah sungai Citarum. Di sini, keduanya bertemu dengan seseorang yang mengasingkan diri dari keramaian dunia. Ki Sidum namanya. Karena tidak tahu jalan menuju ke lembah sungai Cimanuk, Ki Sidum meminta keduanya untuk tinggal beristirahat satu malam. Ki Sidum juga menawarkan kepada Raden Wiralodra seekor kijang kencana yang akan menjadi penunjuk ke jalan. Keesokan harinya, Raden Wiralodra dan juga Ki Tinggil melanjutkan perjalanan dengan mengikuti kijang kencana. Sesudah melewati banyak sekali rintangan, resikonya Raden Wiralodra hingga juga di lembah sungai Cimanuk. Sesudah beristirahat sejenak, mereka berdua kemudian bekerja membabat hutan untuk dijadikan pemukiman penduduk. Rupanya, di hulu sungai Cimanuk bangun kerajaan mistis yang membawai 12 kerajaan mistis lainnya yang lebih kecil. Penguasa kerajaan mistis tersebut berjuluk Budi Paksa. Sementara kerajaan mistis lain yang lebih kecil diantaranya kerajaan Tanjung Bong dengan rajanya yang berjuluk Kala Cungkring, dan kerajaan Pulau Mas dengan rajanya yang berjuluk Raden Wirdinata. Pada bulan ketiga, para makhluk halus yang tinggal di kawasan tersebut mulai segangguan. Mereka murka, alasannya yaitu tempat tinggal mereka dihancurkan oleh Raden Wiralodra. Namun Raden Wiralodra dan Ki Tinggil bisa mengatasi gangguan para makhluk halus tersebut karena tidak berhasil menguasai Raden Wiralodra. Para makhluk halus tersebut melapor kepada raja mereka, yaitu Budi Paksa. Mendengar laporan warganya, Maharaja Budi Paksa didampingi Mahapati Bujarawisi segera mendatangi Raden Wiralodra dan Ki Tinggil untuk meminta mereka menghentikan pekerjaan mereka. Namun Raden Wiralodra menolak, yang menyebabkan keduanya bertarung jago dengan mengarahkan kesaktian masing-masing. Sesudah sekian cukup usai bertarung, Maharaja Budi Paksa dan Mahapati Bujarawasi risikonya mangsai kesaktian Raden Wiralodra dan Ki Tinggil. Raden Wiralodra mengurangi Maharaja Budi Paksa di dasar muara sungai Cimanuk, sedangkan Mahapati Bujarawasi melarikan diri untuk meminta bantuan. Bala Dharma pun datang. Para raja makhluk halus tiba menyerang Raden Wiralodra dan Ki Tinggil. Namun semua berhasil dilumpuhkan kecuali Raden Wirdinata, raja kerajaan Pulau Mas. Rupanya kesaktian Raden Wirdinata bisa mengimbangi kesaktian Raden Wiralodra. Akibatnya mereka terus bertarung hingga 12 bulan cukup lamanya. Untuk menghindari pertarungan yang berlarut-larut tanpa henti, Kala Cungkring, raja kerajaan Jin Tanjung Bong, mengusulkan perdamaian. Sesudah berdebat secukup usia beberapa saat, resikonya kedua mendapat proposal Kala Cungkring untuk berdamai. Untuk menjalin persahabatan, Raden Wirdinata menyerahkan anaknya Putri Inten menjadi istri Raden Wiralodra. Sejak kesepakatan perdamaian tercapai, kiprah membuat hutan untuk lahan permukiman penduduk menjadi cepat terselesaikan. Raden Wiralodra sendiri menjadi raja pertama di kerajaan lembah sungai Cimanuk yang ketika ini merupakan kawasan Kabupaten Indramayu. Sementara Raden Wirdinata dan para pengikutnya memohon kepada Raden Wiralodra supaya diberikan kebebasan untuk hidup di sebuah pulau. Mereka berjanji tidak akan mengganggu insan lagi, terutama keturunan Raden Wiralodra. Tentu saja sejak ini dikabulkan oleh Raden Wiralodra
Maka pergilah Raden Wirdinata dan para mengikutnya menuju ke sebuah pulau yang kini dikenal dengan nama Pulau Mas. Ia menetap di pulau itu hingga kini.